Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ih ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du. Yang sama-sama sangat kita muliakan, narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama Al-Habib Profesor Dr. Sayyid Agil Husin Al-Munawwar MA, atwalallahu baqa'ahu fi sihhatin wa afiyah. Yang kami hormati narasumber yang kedua Gus Muhammad Abid Mu'affan. Dan tak lupa yang mulia yang kita hormati bersama Rais Majelis Ilmi Pimpinan Cabang Jamiatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang, Abuya Kiai Haji Abdul Mun'im Syadili, beserta segenap jajaran Majelis Ilmi PC JKHNU Kabupaten Malang yang kami muliakan, para kiai, para ulama, dan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ketua JMKH Nasional Ibu Nyai Hajah Maftuhah Manan beserta rombongan dan para hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita semua sejak pagi hari hingga sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bermujalasah di ruangan yang insya Allah penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Harapan kita semua semoga berkumpulnya kita di majelis ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya mujibas sailin. Para hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami Al-Fakir mengantarkan acara agenda utama pada kesempatan sore hari ini, yaitu muhadharah ammah yang nanti akan disampaikan oleh yang mulia Al-Habib Profesor Dr. Sayyid Agil Husin Al-Munawwar bersama Gus Muhammad Abid Mu'affan dengan tajuk Sanad Al-Quran, Pilar Penjaga Kemurnian Agama di Tanah Air. Hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar di dalam muhadharah ammah pada sore hari ini, sebagaimana yang sudah maklum bahwa sesungguhnya tradisi sanad mengajarkan kepada kita kesadaran etis bahwa ilmu pengetahuan agama dan agama yang kita peluk tidaklah berangkat dari ruang hampa, tidaklah berangkat dari sesuatu yang tanpa dasar. Maka oleh karena itu Ibnul Mubarak sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa al-isnadu minad din walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Beliau mengatakan, Ibnu Mubarak mengatakan bahwa al-isnad, sanad merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama. Maka jika tidak ada sanad, niscaya siapapun akan berbicara sesuai dengan kehendak hatinya.
sesuai dengan kehendak hawa nafsunya. Salah satu contoh konkret di dalam ajaran agama yang perlu kita jaga transmisi keilmuannya secara valid adalah di dalam transmisi Al-Quran. Di mana kita tahu di dalam diskursus periwayatan Al-Quran hingga sampai kepada kita saat ini, para ulama sangat memberikan persyaratan yang sangat ketat sehingga kemudian Al-Quran yang sampai kepada kita dengan semua periwayatannya dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk membahas topik yang sangat istimewa ini, kami bacakan profil dari Al-Habib Profesor Dr. Syed Agil Husin Al-Munawwar. Secara singkat, beliau lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 26 bulan Januari 1954. Graduasi pendidikannya beliau selesaikan di Fakultas Syariah UIN Raden Fatah, lalu kemudian melanjutkan di Fakultas Syariah Universitas Madinah Arab Saudi dan mendapatkan gelar MA dan PhD di Universitas Ummul Qura, hingga kemudian menyelesaikan disertasi yang mentahqiq kitab Al-Hawi Al-Kabir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi yang berjumlah 20 juz, yang merupakan syarah, salah satu syarah populer selain kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab yang ditulis oleh Abul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini Imamul Haramain yang merupakan keduanya syarah dari kitab Mukhtasar Al-Muzani. Oleh karena itu, beliau merupakan salah satu sosok paket lengkap. Beliau seorang ahli fikih dan usul fikih karena beliau sekaligus mendapatkan gelar guru besar di bidang fikih dan sekaligus guru besar di bidang usul fikih, dan kebetulan beliau juga mengajar pembaharuan usul fikih di Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan berbicara tentang sanad, beliau di dalam aktivitas perkuliahan di setiap akhir perkuliahan memberikan banyak ijazah sanad kepada para mahasiswanya. Salah satunya sebagaimana yang telah beliau sampaikan dan berikan kepada mahasiswa, yaitu tentang kumpulan sanad kitab yang bersambung kepada guru beliau Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani yang terkumpul di dalam kitab Majma'ul Asanid wa Madfarul Maqasid min Asanid kullil funun, yang menghimpun semua sanad kitab-kitab mulai dari ulumul Quran, hadis, fikih, usul fikih, tasawuf dan lain sebagainya yang bersambung kepada para pengarangnya melalui jalan Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Oleh karena itu, mari kita simak bersama pemaparan beliau tentang pentingnya atau urgensi sanad di dalam transmisi keilmuan khususnya di dalam bidang Al-Quran. Kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para kiai yang saya muliakan, hafizun, hafizat, pertama saya ucapkan terima kasih atas undangannya, dan saya sebetulnya sudah dari tadi pagi jam 7 sudah berangkat dari Jakarta, landing jam 8.30. Tapi karena saya ini namanya tamu, kata orang Arab, ad-dhaif itu baina yadayil qasil. Mau dibalik mana sini, nurut saja saya, diajak sama Abid baru sampai ke sini sekarang. Syukur alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan
para kiai sekalian, yang sebagian besar mungkin mahasiswa-mahasiswa saya ini. Alhamdulillah, silaturahmi ini sekaligus diisi dengan satu topik yang sangat-sangat penting dalam keilmuan. Tadi sudah diberikan satu pengantar yang namanya sanad. Sanad itu pada mulanya itu istilah yang ada dalam ilmu hadis. Sanad, isnad, artinya silsilatur ruwah. Silsilatur ruwat, mata rantai para perawi yang ada dalam periwayatan hadis itu. Karena ini satu disiplinnya sendiri, ilmu hadis. Sementara teks hadisnya itu disebut dengan riwayah. Maka untuk memudahkan dipisahkanlah antara ilmu hadis riwayah dengan ilmu hadis diroyah. Yang memisahkan itu seorang ulama besar namanya Muhammad bin Ibrahim bin Sa'id As-Sinjari Al-Ansari, yang kita kenal dengan Ibnul Akfani, yang meninggal 749 Hijriah. Nah, beliau mencoba memisahkan kajian itu supaya jangan terlalu itu yang belajar matannya, ilmunya. Tapi dalam perjalanan tidak bisa dipisahkan antara ilmu riwayah dengan ilmu diroyah. Ya, antara rawi dengan marwi tidak bisa. Merupakan satu kesatuan. Nah, pentingnya sanad tadi itu, apalagi Al-Quran itu disebut sanadnya sampai kepada kita mutawatir. Al-manqulu ilaina naqlan mutawatiran. Nah, mutawatir itu tingkat tertinggi dalam hadis. Setiap mutawatir pasti sahih. Belum tentu setiap yang sahih mutawatir. Berapa jumlahnya? Itu terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan 4 saja cukup, 5, 10, 20. Yang ekstrim 313 orang. Itulah peserta Badar. Perang Badar itu ada 313 orang. Nah, di dalam perjalanannya ketika kita bertanya berapa jumlah hadis mutawatir, dibagi lagi. Ada mutawatirnya lafzi, ada yang maknawi. Dari sekian ratus ribu, itu yang mutawatir lafzi hanya 8 hadis saja. Sementara yang lainnya itu mutawatirnya maknawi. Maka dikumpulkan oleh ulama-ulama itu hadis itu dalam satu buku yang sifatnya mutawatir. Adalah alil mansura fil akhbaril mutawatirah, ya, yang biasa kita pakai itu yang dikarang oleh Al-Kattani. Jumlah hadis mutawatir semuanya 310 hadis. Buku itu biasanya dimulai mutawatir pertama innamal a'malu niat. Yang terakhir nanti hadis itu sekaligus tafsir dari ayat. Ayat 26 surah Yunus. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Hadisnya al-husna al-jannah wa ziyadah an-nadharu ila wajhir rahman. Itulah perdebatan antara jumhur ulama dengan Mu'tazilah. Ya, dengan Mu'tazilah. Kalau kita baca khusus
masalah ini itu dituliskan oleh teman saya satu disertasi lengkap sekitar 700 halaman berbicara tentang ru'yatullah ini. Karena mereka sifatnya adalah rasional. Begitu baca ayat, satu ayat dipakai, ayat lain ditinggalkan. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Selesai. Yang keduanya yang digunakan ayat 173 surah Al-A'raf. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka ilaik wa na'udzu min. Ayat ini mereka lihat apa? Ada kata-kata lan tarani. Nah, lan itu dalam ilmu bahasa Arabnya harfun nafyin wa jazmin litabid. Tidak akan. Kalau tidak akan, kaitannya dengan berbicara akhirat, dunia saja tidak mungkin, apalagi akhirat. Ya, dipakai dengan namanya qiyas aulawi. Padahal Al-Quran itu saling menafsirkan. Tidak hanya satu ayat dijadikan dasar. Jadi kata jumhurul ulama, kami juga pakai ayat itu. Tapi cara kami beristidlal lain. Ketika Rabbi arini anzur ilaik. Yang minta arini itu siapa? Musa. Musa itu siapa? Nabiyyun wa rasul. Wa hal yatlubu syai'an mustahilan? Tidak mungkin. Iya, karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keduanya walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Isnadur ru'ya ilal jabal. Jabal itu apa? Jamadat, benda mati. Kalau isnadur ru'ya kepada benda mati mungkin, walakin indur, maka benda hidup lebih mungkin lagi. Iya kan? Nabi Musa benda mati, hidup mungkin, ya, dan seterusnya. Nah, di samping ada ayat lain yang memperkuat itu. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, itu diperkuat lagi di dalam surah Qaf. Waladaina mazid. Mazid itu apa? Ru'yatullah. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha ru'yatullah. Diajak diskusi dengan ayat saja sudah selesai sebetulnya. Ya, ditambah lagi hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawnal qamara lailatal badri. Hadis sahih. Ya, oh kata mereka Al-Quran saja kami tidak percaya, apalagi hadis. Itulah kelompok Mu'tazilah, ya, kelompok rasional. Jadi kita ajak diskusi secara ilmiah, akal kita gunakan tidak nyambung, apalagi kita menggunakan dalil-dalil nakli yang lainnya, lebih tidak nyambung lagi. Ya, jadi orang kalau sudah kepinteran, dia jadi bodoh. Jadi bodoh. Ya, makanya orang-orang yang rasionalis itu, ya, pasti yang belajar ilmu kalam, aliran-aliran, pasti belajar filsafat. Yang belajar filsafat, pasti mereka adalah ahli usul fikih.
ilmu usul fikih wa alaqatuhu bil falsafah itu jelas. Maka ditopang tipe ya, atau yang disebut dengan metodologi berpikirnya itu ditopang dengan pemikiran-pemikiran atau dasar-dasar pemikiran yang rasional. Maka orang-orang yang berpikir secara rasional nanti sudah habis yang dipikirkan, banting setir dia. Banting setir. Hilanglah rasionalitasnya. Akhirnya jadi apa? Jadi sufi. Ya. Imam Ghazali ya, akhirnya tulis apa? Bukunya kan Al-Munqidhu minadh dhalal, dan akhirnya ya panca indera juga berbohong katanya. Mata juga suka bohong. Ambil katanya kayu lurus, letakkan di air, airnya kena gelombang, kayunya sudah tidak lurus lagi, berarti mata bohong juga. Itu pola-pola pikir filsafat. Ya, maka ketika kita belajar ilmu agama, kita perlu takhusus, spesialisasi. Tapi spesialisasi itu tidak mengajak kita hanya dalam satu titik, tidak pergi ke titik yang lain. Saya belajarnya fikih, usul fikih. Saya tekuni usul fikihnya. Orang kalau sudah belajar usul fikih, pasti dia belajar fikih. Tapi orang belajar fikih, belum tentu dia usul fikih. Ya, maka dia di Timur Tengah itu kullu usuliyin faqih, walaysa kullu faqihin usuliyin. Maka ketika kita sekolah dulu, kalau takhususnya dia ada far'ul fiqh wal usul. Syu'batul fiqh, syu'batul usul. Kalau dia syu'batul usul, boleh menulis fikih. Tapi kalau dia fikih, tidak boleh menulis usul. Maka disitulah kita belajar namanya ilmu kalam, kita belajar namanya filsafat, kita belajar semuanya yang terkait dengan keilmuan itu merupakan satu kesatuan. Itu yang sekarang disebut tidak boleh dikotomi keilmuan. Oh, saya usul fikih bukan bidang saya itu. Tidak boleh itu. Harus kita kuasai semua. Itulah namanya ilmu keislaman. Satu kesatuan yang bisa dipisahkan. Saya menekuni ulumul Quran. Takhusus lagi tafsir. Ketika ditanya hadis, itu bukan bidang saya itu. Saya tafsir. Yang takhususnya hadis, dikasih ayat satu, itu bagaimana tafsirnya? Itu bukan bidang saya. Itu tidak masanya lagi. Kita begitu itu, tapi kita harus kuasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Nah, untuk membuktikan ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu asli atau tidak, orisinil dia ataukah tidak, kitab yang kita pakai, kita pelajari asli atau tidak, itu tergantung kepada gurunya. Gurunya itulah yang akan menjelaskan dari mana belajar sampai dengan menulis kitab yang bersangkutan. Itulah nama sanad. Ya, itulah yang namanya sanad. Jadi ada ketersambungan antara guru kita dengan yang menulis kitab yang diajarkannya. Itulah namanya sanad. Kalau dalam hadis itu ketersambungan periwayatannya, bersambung atau tidak bisa dilihat dari situ. Ya, misalnya
kita ingin melihat Imam Bukhari adalah orang yang kesohihan hadisnya di atas segalanya. Kenapa? Karena beliau menggunakan kata-kata haddasana, tidak akhbarona. Ya, tuliskannya apa gurunya? Sampai ke Rasulullah yang 5 itu. Haddasana Muhammad ibn al-Mustanna, haddasana Abdul Wahhab as-Saqafi, haddasana Ayyub, haddasana Abu Qilabah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, dan seterusnya. Haddasana. Haddasana itu artinya beliau mensyaratkan harus liqa, harus bertemu. Ya, bukan sekedar mu'asarah. Kemungkinan bertemu itu ada, tapi kemungkinan tidak bertemu juga ada. Ya, maka setiap ada riwayat-riwayat, ya, apalagi ingin apa istilahnya dapat panggung. Kalau sekarang ini dapat panggung, dulu juga begitu. Supaya dia dapat panggung, dia orang yang tidak dikenal, sering menyebut orang-orang yang dikenal, walaupun dia tidak bertemu. Tidak pernah bertemu. Cerita orang itu seolah-olah dia bertemu tatap muka. Ya, ini terjadi pada masanya Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in. Dua-dua ini tokoh. Yahya bin Ma'in ini gurunya Imam Ahmad. Ada seseorang setiap pengajiannya pasti nyebut Imam Ahmad ini. Luar biasa itu. Wah, pokoknya ceritanya. Tapi tidak pernah bertemu. Bercerita Yahya bin Ma'in, wih, luar biasa. Tokoh yang menulis At-Tarikh. Ya, pokoknya ilmu jarh wa ta'dil itu luar kepala. Dilaporkan kepada Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Dicari sama Imam Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad. Ketemu. Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in hadir di majelisnya. Begitu mulai dia menceritakan kedua tokoh itu, yang namanya Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Wih, luar biasa. Yahya bin Ma'in tidak kuat. Berdiri dia. Man haza? Siapa ini? Nggak tahu saya. Hadza huwal Imam Ahmad bin Hanbal. Terus ngelimurlah kemana-mana. Sampai kepada Yahya bin Ma'in. Cerita lagi. Man huwa? Imam Ahmad berdiri. Ini siapa ini? Nggak tahu saya. Ini ya Yahya bin Ma'in. Akhirnya apa? Imam Ahmad terus bilang kepada murid-muridnya, mulai hari ini tinggalkan dia. Dia kadzabun, dajjalun, apa semua. Tinggalkan. Artinya apa? Menceritakan sesuatu tidak melalui sanad, tidak dari gurunya, bukan orang yang pernah bertemu dengan dia. Nah, maka untuk Al-Quran ada syaratnya namanya talaqi wal musyafahah. Kalau tidak talaqi wal musyafahah, tidak boleh. Belajar dari kaset, haram hukumnya. Jelas-jelas. Ya, syekhnya siapapun. Tidak boleh. Harus talaqi wal musyafahah. Nah, begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Tadi dikatakan itu etis. Secara etisnya keilmuan. Etisnya keilmuan maksudnya apa? Jelasnya ilmu yang dia dapatkan. Kalau kita mengkaji ilmu pengetahuan melalui guru yang potensi ketersambungan sanadnya dipastikan ada, guru itu akan memberikan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari.
Maka kiai-kiai di pondok-pondok kalau bulan Ramadan baca Sahih Bukhari. Sebelum baca Sahih Bukhari, kiainya bilang dulu, arwi hadzal kitab an syaikhi fulan bin fulan wa syaikhihi an fulan bin fulan sampai kepada Imam Bukhari. Bertambah pendek jalur periwayatannya, itu bertambah tinggi kualitasnya. Itulah namanya sanad ali. Ada sanad ali, ada sanad nazil. Ya. Imam Bukhari kepada Rasulullah berapa orang? Sedikitnya 5. Kalau umurnya 50-an. Karena Imam Bukhari meninggalnya 256. Tapi ada saja dari guru-gurunya itu yang umurnya di atas 80. Yang sering diberi gelar an Muammarin, fulan bin fulan. Maka ada namanya sulasiyat. Sulasiyat Bukhari, Muslim. Sulasiyat itu dari beliau sampai ke Rasulullah cuma 3 orang saja. Nah kita sampai kepada Rasulullah berapa? 37, 38. Kalau kita mengajarkan Sahih Bukhari, itu berarti potongannya ada berapa? Ada 5. Normalnya 32. Kalau sanad ali itu hanya 23. Hanya 23 sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman ini memang nilainya sedikit ya. Jadi itu dianukan di dalam buku itu kan ada ya. Buku saya kan sebutkan sanad ali. Mana buku itu disusun oleh kawan saya Muhammad Amin Abdullah Harari Summal Makki, meninggal 2 tahun yang lalu. Umurnya lebih muda dari saya sebetulnya. Beliau ini alim tajir sufi. Ya, orangnya diam, enggak banyak ngomong, tapi penanya jalan terus. Ngarang buku terus. Ya, terakhir beliau syarahkan Sahih Muslim. As-Sajjad fi syarhi Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. 26 jilid. Imam Nawawi 16 jilid. Tulis lagi tafsir ada, Ulumul Quran dia tulis. Sebelum dia meninggal itu namanya Ar-Raih war-Raihan fi Rawabi Ulumil Quran. 33 jilid. Saya dikasih sama dia. Karena kalau ngaji sama Syekh Yasin, duduknya di sebelah saya itu. Nah, dia kumpulkan itu. Tadi Majma'ul Masanid wa Mazfarul Maqasid min asanidi kullil funun. Semua ilmu. Ilmu apa saja dikumpulkan sumbernya dari Syekh Yasin saja. Karena guru kita bukan Syekh Yasin saja. Banyak guru-guru kita yang lain punya sanad sendiri juga. Ya, ini sebagai contoh saja. Nah, contoh saja di akhirnya yang ngaji Bukhari nanti dari ya arwih an syaikhi Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani an syaikhihi sampai situ di ujungnya fa'ala hadzas sanad yakunu baini wa bainal muallif berapa orang? Ya, berapa orang? Sebutkan berapa wasithah. Nah, itulah menghitung itu, dihitungnya. Kemungkinan bertemunya atau tidak. Karena kalau jauh dia tidak ketemu, tidak mungkin. Sanadnya berarti tidak bersambung. Nah, sementara sanad ini adalah untuk ketersambungan sanad. Jadi dengan sanad, urgensi sanad itu yang pada mulanya adalah dari ilmu hadis, itu menjadi penting untuk sanad-sanad keilmuan dalam ilmu-ilmu lain dari ilmu-ilmu keislaman itu. Belajar apa? Tafsir, harus jelas siapa gurunya. Belajar fikih,
jelas siapa gurunya. Belajar apa? Faraid. Sampai dengan amalan sehari-hari itu, namanya hizib, aurat, itu harus ada sanadnya. Menunjukkan berapa? Berarti kita ada ikatan ruhani antara guru kita dengan guru-gurunya sampai kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, ketersambungan inilah itu yang disebut dengan terjaganya komunikasi kita sebagai murid dan guru kita. Walaupun guru kita sudah tidak lagi bersama kita, tapi dengan membaca buku yang pernah kita dapatkan dari guru kita, kita pasti ingat siapa dia. Pasti kita bacakan suratul Fatihah, ya kan? Maka guru itu dalam rangka untuk pelestarian sanad, tidak boleh lupa kita setiap mau tidur baca Fatihah, sebut namanya satu-satu. Saya dari kecil diajarin sama ayah saya, dari remaja, sebut guru kamu siapa. Di samping orang tua kita, mau tidur Al-Fatihah ila ruh, siapa? Sebut. Ingatkan ketika dia ngajar kita itu bagaimana. Itulah komunikasi kita. Ya, yang kalau kita baca ayat Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sayyidina Ali ketika ditanya apa maksud ayat itu, beliau katakan inna arwahal amwati wal ahya'i taltaqi fi manamiha fatata'arafu ma sya'allahu laha fayumsiku arwahal amwat wa yursilu arwahal ahya'i ila ajsadiyah. Itulah komunikasi kita, bertemunya ada komunikasi, tidak ada komunikasi, lama sebentar, masya Allahullah, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah terjalin komunikasinya dengan baik, mau tidur kita mau ketemu dengan siapa? Tawassul kita temukan, ya Allah, saya kangen dengan guru saya, langsung ketemu. Berarti komunikasi kita baik, ya, terjalin dengan komunikasi yang baik. Kalau tidak bisa, ya, tidak bisa. Itu yang mimpi. Nah, orang yang sudah mempunyai satu kelebihan, hubungan itu dalam arti kata lahiriah yang begitu kuat, apalagi dalam ilmu hadis. Ilmu hadis itu apa? Khadimus sunnah. Iya kan, khadimus sunnah. Nah, kalau kita khadimul Quran, kita baca Quran berarti kita apa? Komunikasi terus dengan Allah. Kalau kita hadis, komunikasi terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada satu saat kita mau ketemu, ya, ketemu dengan Rasulullah, bisa saja. Siapa yang melarang? Ya, tapi bukan Mama Gufron ya. Iya, Mama Gufron. Bisa bahasa semut katanya, ya Allah. Bisa berdialog dengan malaikat maut. Bisa dengan malaikat Ridwan, malaikat apa? Malik. Iya. Apalagi? Tapi yang dimintanya ketika ziarah ke mana? Ke Sunan Ampel, saya ngikutin itu. Minta Sunan Ampel, nih Sunan Ampel sudah bangun nih. Mintanya apa? Sotomi. Mintanya sotomi. Bagaimana itu? Ya, jadi hati-hati.
Sekarang banyak orang yang gila. Jangan kita juga gila. Ya, melayani orang gila kita juga gila. Ya. Itu berarti ilmunya melaknat dia. Saya selalu sampaikan sama mahasiswa saya, hati-hati. Belajar ilmu pengetahuan bukan untuk bisa mendiskusi orang. Bukan ingin bisa mengalahkan orang. Bukan ingin mengatakan sayalah yang paling benar, yang lain salah. Hati-hati. Ilmu akan melaknat dia. Ya, sekarang banyak yang begitu itu. Ada yang sudah nulis, ditulis buku teks. Ya, sama dengan kita sudah meludah. Ludahnya diambil lagi, dimakan lagi. Ya, itulah. Siapa namanya? Imat, ya. Imat, ya. Imat itu tiang, tapi tiangnya sudah roboh sekarang. Ditulis, ya, wa min bani Hashim haula'il muntasibuna ila ba'alawi al-muntasibuna ila Sayyid Alawi bin Abdullah bin Ahmad bin Muhajir. Tulis. Bukunya saya punya itu. Al-Fikrah An-Nahdiyah. Al-Fikrah An-Nahdiyah. Katanya tesis dari mana? Tesis itu ada pembimbingnya. Ya, ada kalimatut tasyakurnya. Ini begitu tesis. Terus Wali Songo siapa? Haulai sebutin. Semuanya sada Ba'alawi. Tapi terus diingkari Ba'alawi, tidak ada, itu bohong semuanya. Coba, gila enggak? Gila. Kalau menghadapi orang gila, kita juga jadi gila. Ya, ini bukan level kita kalau untuk mendiskusi-diskusi. Nah perlu. Ya, kita jadi bodoh. Ya, jangan sampai kita begitu itu. Nah, kita berbicara sanad supaya ilmu kita jelas. Kalau ilmu kita jelas, insya Allah yang kita sampaikan kepada orang lain jelas. Tapi kalau kita belajar tidak mendengar dari guru kita, maka ilmu kita liar. Ilmu kita liar. Kalau kita ajarkan lagi kepada murid-murid kita insya Allah asyaddu liaran. Lebih liar lagi. Ya, nah boleh itu. Harus dengan sanad. Ya, itulah urgensi sanad. Ya, sanad ini menjadikan ajaran agama Islam terpelihara. Terpelihara, tidak ada yang bisa masuk dan mengganggu apa yang sudah disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu itu. Itulah namanya ya syajarah. Syajaratul mazahib ada ininya sendiri. Ya, syajaratul mazahib. Yang Syafi'iyah mana syajarahnya? Yang Hanafiyah mana syajarahnya? Yang ini semua ada besar. Besar. Ya. Kita kalau di Fakultas Usuluddin Jakarta itu kita taruh di pustakaan. Saya buatkan taruh pustakaan. Syajaratul mazahib namanya. Ya, nah termasuk sanad-sanad di luar. Ya, sanad-sanad di luar. Orang Mesir sanadnya kemana? Ada buku ditulis oleh Usama Asanid al-Misriyin. Ada 2 jilid besar. Ada. Artinya apa? Tetap terpelihara dia. Nah, termasuk Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'an Karim dengan segala disiplin ilmu pengetahuannya. Jadi dia merupakan satu ketersambungan. Kita berbicara qiraat. Qiraat itu ilmu bukan? Ilmu. Berangkatnya dari apa? Dari rasam. Iya kan? Wujuh mukhtalifah fil ada minan nawahis sautiyah awin nahwiyah awis sarfiyah. Kan begitu? Iya.
Itu kan ilmunya. Jadi dari teksnya itu apa? Itulah ilmu rosam namanya. Ilmu rosam banyak karya-karyanya. Dulu ketika saya sekolah dulu, yang masih manuskrip itu, Masya Allah, banyak. Sekarang sudah mulai dicetak ilmu rosam. Ya, kita kenal buku-bukunya Ad-Dani, ya, dan Ibn Abi Daud dan lain-lain sebagainya. Sekarang udah muncul ilmu rosam. Mau berapa jilid? 14 jilid ada yang ditulis oleh Imam Al-Arikati, Nasrul Marjan fi Dhabti Rasmil Quran. 14 jilid. 14 jilid itu lihatnya saja kenyang. Enggak usah dibaca. Liatin aja kenyang. Ya, nah begitu juga sekarang. Yang tadi disebutkan Nihayatul Matlab. Ketika saya sekolah 23 jilid masih manuskrip. Tulisannya kecil-kecil. Saya pelajari itu. Karena ada kaitan dengan disertasi saya. Berapa naskahnya? Banyak naskahnya. Nah begitu juga Al-Quran pada masa lalu itu. Tidak ada titik, tidak ada baris, tidak ada gigi. Baru dikasih titik itu pada masanya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Iya, yang wafat 40 Hijriah. Dipanggil namanya Abul Aswad Ad-Du'ali yang wafat 69 Hijriah itu kasih tanda baca. Dikasihlah tanda baca yang sangat sederhana berupa titik. Huruf kalau ada titiknya satu di atas fathah. Kalau ada dua titiknya dhammah. Kalau titiknya di bawah kasroh. Kalau yang satu berarti A. Kalau dua U. Kalau yang titik satu di bawah I. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Tapi karena Al-Quran itu terpelihara, ya, fis sudur, la fis sutur, maka sampai dengan zaman siapa? Zamannya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat 170 Hijriah, baru dibuatkan kaedahnya. Yang buat kaedah itu manusia. Yang mau dikaedahi itu kalamullah. Maka sehebat apapun ilmu manusia, tidak akan nyambung dia dengan kalamullah. Deket-deket kan iya. Dibuat kaedah. Ilmu nahu buat kaedah, ilmu fikih buat qawaid fiqhiyah, usul usuliyah, apalagi tafsir, qawaidut tafsir, ada kaedahnya semua. Ya, kalau kita berangkat dari kaedah itu saja tidak punya ilmunya, itulah para orientalis, belajar bahasa Arab apa adanya, tapi hatinya bukan untuk agama, hatinya masih benci kepada Islam itu. Ngeritik qiraat, Gulzihir ngeritik qiraat, ditelanjangi oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Ya, Abdul Fattah Al-Qadhi ini dekan Fakultas Ilmu Al-Quran ketika saya sekolah di Madinah itu. Tidak ada orang Mesir yang jadi dekan itu. Ya, kecuali orang Saudi. Tapi orang Saudi belum ada. Dialah yang jadi dekan. Ya, Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, Allah yarham. Ditulisnya dalam buku Al-Qiraat fi Nadharil Mustasyrikin wal Mulhidin. Bagaimana pandangan orientalis itu? Karena buku ini menarik, saya terjemahkan. Orientalis menggugat qiraat. Saya terjemahkan tahun 95 yang lalu. Karena itu bahagian dari kajian jurusan tafsir. Ya, ada ilmu qiraat. Jadi mereka ada apa adanya saja. Maka kalau kita buat kaidah kullu fa'ilin marfu wa kullu maf'ulin mansub. Betul? Bisa enggak diterapkan kepada Al-Qur'an? Belum tentu. Saya baca ayat wa idzi betala Ibrahim ma bamu. Ma salah itu. Urusannya fi'il, fa'il, maf'ul.
Jadi harus dibaca wa idzibtala Ibrahimu rabbahu. Itu orientalis. Iya, kata orang Arab enggak kurang ajar doh. Masa manusia memuji Tuhannya? Enggak terbalik. Masa dibaca wa idzibtala Ibrahima rabbuhu. Ibrahim kenapa? Maf'ul muqaddam. Rabbuhu fa'il muakhar. Selesai. Iya kan? Itulah Allah firmankan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah tidak berfirman wa ma utitum minal ilmi illal qalil. Illa qalila, nakirah. An-nakiratu fi siyaqin nafi ta'ummu. Sama dengan ma farratna fil kitabi min syai', tidak minas syai'. Ada ma, ada nakirah. An-nakirah fi siyaqin nafi ta'ummu. Itulah kehebatan ajaran Islam. Tidak dalam bentuk dongeng, katanya, menurut ceritanya, konon kabarnya, tidak ada. Karena ada sanad. Ya, kamu ngomong begitu dari siapa? Guru kamu belajarnya dari siapa? Telusuri semuanya. Kalau itu memang ada kebohongan, akan terbukti kebohongan itu. Nah, itulah ilmunya khusus, karena sanad ini ada ilmunya namanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil. Jadi mana yang bisa diterima, mana yang tidak. Ditutup-tutupi orang itu tidak boleh, haram hukumnya. Ya, jadi kalau dia memang orang yang tidak jujur, maka kejujuran itu al-adalah itu, ya, itu bisyuhra atau bitansis. Karena popularitasnya atau karena teks yang kita dapatkan dari orang yang kenal dengan orang itu. Ali Ibnul Madini, gurunya Bukhari, ketika dia ditanya tentang ayahnya, dia katakan salu anhu ghairi. Tanya tentang ayahku itu selain aku, jangan aku. Cari orang lain. Ya, nanti di situ ada subjektivitas, jangan. Kata kawan-kawan yang itu, kawan-kawan dia, kami tidak mau bertanya kepada yang lain. Kami mau bertanya dengan anaknya sendiri. Apa dia katakan tentang ayahnya? Innahu dha'if. Oh, ini karena ayah saya yang seharusnya dha'if, naikkan sedikitlah. Hasan li ghairihi gitu. Tidak ada kompromi di situ. Ya, nah itulah menjadikan ajaran agama ini valid. Ajaran agama ini menjadi begitu kuat dengan adanya sistem sanad. Ya, nanti Ustadz Abid ceritakan tentang urgensi sanad Al-Quran itu bagaimana. Di kita belajar dari guru-guru kita itu, semuanya dia punya guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, guru-guru saya Al-Quran itu. Tapi saya ambil 1-2 aja ya. Saya dengan Syekh Yasin ngaji. Ya, Syekh Yasin juga qori juga, ilmu qiraatnya matang. Ya. Tapi yang saya ambil di sanad yang dibuatkan oleh ini dari guru saya, karena guru-guru saya itu gurunya satu. Syekh Abdul Rashid As-Siddiq, ya, Syekh Siddiq di Palembang. Satu lagi Kiai Azra'i Abdul Rauf Medan. Gurunya, karena dia dulu di Mekah sama-sama, itu Syekh Ahmad Hijazi. Ke atas nanti sampai Rasulullah. Nah, begitu juga yang dari Jawa. Nanti akan dijelaskan. Ya, itu ada semuanya. Yang ijo-ijo itu, ya, ijo itu nanti itu adalah ulama-ulama Al-Qur'an tanah air kita. Kiai Arwani, Kiai Munawir, Kiai Mufid, Kiai semuanya ya ada di situ sanadnya. Gurunya siapa? Guru-gurunya siapa? Semuanya ada di situ. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Abid kita. Terima kasih.
Baik, sangat luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Sesungguhnya waktu yang tersedia sangatlah tidak cukup untuk mengecup ilmu yang disampaikan oleh beliau. Saya teringat ketika beliau di kelas, beliau mengajar mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Non-stop, tak satu pun dari mahasiswa beliau yang terkedip untuk tidur. Karena luar biasanya apa yang disampaikan oleh beliau. Baik, beliau menekankan bahwa perbincangan tentang sanad ini sesungguhnya dalam rangka menjaga hubungan ruhani, alaqah ruhaniyah antara guru murid sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perbincangan soal sanad ini penting agar ilmu yang kita pelajari, termasuk agama yang kita peluk, itu menjadi jelas, terpelihara dan valid, sehingga tidak melahirkan salah paham dan menjadi paham yang salah. Maka lahir aliran-aliran sesat, bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan bidadari, ada bahasa malaikat dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, narasumber yang kedua akan membicarakan tentang urgensi sanad, termasuk akan membahas tentang jalur sanad para ulama qurra Nusantara. Beliau adalah Agus Muhammad Abid Mu'affan, salah seorang intelektual muda yang sudah tidak ganteng lagi karena sudah punya istri, berarti sudah tidak ganteng. Bahkan baru dikaruniai seorang anak, langsung dua, dapat bonus 1. Beliau lahir dari rahim seorang ibu di bumi Arema. Beliau lahir 16 September 1993, asli pakai shot, orang Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Beliau menghabiskan waktunya sampai detik ini untuk melakukan penelitian sanad Al-Quran di Nusantara. Sudah malang melintang mengelilingi Nusantara untuk meneliti sanad Al-Quran, dan baru-baru ini baru kembali dari Mesir dan beberapa negara Arab lainnya untuk melakukan penelitian lebih rigid tentang sanad-sanad Al-Quran. Langsung saja, selanjutnya kami persilahkan kepada Gus Muhammad Abid Mu'affan untuk menjelaskan urgensi dan juga jalur sanad Al-Quran ulama-ulama Nusantara. Waktu yang diberikan cukup 30 menit agar memberikan kesempatan kepada Al-Mukarram Al-Habib Profesor Dr. Said Agil Husin Al-Munawar untuk beristirahat, karena nanti malam masih akan melakukan roadshow seperti ke tempat yang lain. Baik, kepada Gus Muhammad Abid Mu'affan waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaq, nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Monggo nggih, kersane pun mentredeg kula dibantu maos Rabbi syrah li nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini saya bisa pulang kampung. Kula niki asline tiyang Panjen, Bu. Alhamdulillah, tiyang Panjen. Jadi dulu saya sering datang ke Asyadili, tapi saat itu masih malang nasibnya. Alhamdulillah, barokah neliti sanad, didampingi oleh Prof. Said Agil Munawar kali Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad selaku Rais Majelis Ilmi. Alhamdulillah sak menika saged malang melintang, Bu. Alhamdulillah, ingkang kula hormati guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mu'in Syadili,
Kiai Akhid selaku Ketua JGH Jawa Timur dan segenap masyaikh wal asatid yang tidak bisa kami sebutkan. Sungguh kehormatan bagi kami, alhamdulillah bisa datang kembali di Asyadili ini. Maka sebelum saya ingin memulai, boleh nggih kalau bersair nggih. Ini tadi saya buat syairnya waktu di atas pesawat. Alhamdulillah saya ini keberkahan, meskipun dulu ada kesedihan ketika pertama kali saya naik pesawat itu adalah pesawat Hercules, Pak. Dari Bandara Halim ke Malang, saat itu kalau nderekaken rombongannya Kiai Hasyim Muzadi. Alhamdulillah niku bareng kali tiang-tiang PCNO Kabupaten Malang termasuk kota. Maka alhamdulillah saat menika kula bersyukur kala wasilah panjenengan sedaya kula akhiri saged rawuh mriki mendampingi beliau. Kumpul dengan pengurus JGH Nahdlatul Ulama. Kurangnya amal dapat ditutupi jika dekat ulama. Kuputuskan ingin terus berkhidmah pada ulama. Ku ingin kelak bisa di surga bersama para ulama. Oke, ini yang kedua nih, ini spesial untuk Asyadili. Bahagia bisa datang lagi ke Pondok Asyadili. Baru tahun ini bisa ziarah ke makam Imam Asyadili. Alhamdulillah kalaupun ziarah ke mereka di Mesir. Banyak kenangan dengan Kiai Mun'im Syadili. Bagi kita semua ini karena barokah Kiai Syadili. Baik, jadi saya tidak berpanjang kalam. Kula kuatir nguyai segoro. Kula yang di hadapan saya nggih guru-guru kula, alhamdulillah mriki wonten sederek kula, sepupu kula Bu Hajah Mutiah, niku sepupu saya, Ketua Fatayat PCNU Kabupaten Malang. Jadi amit sewu kula niki Gus niki ampun sewu kula mboten anak kiai, Bu. Kula niki kebetulan riyen di Malang itu di UIN nggih, kali Mas Mahbub niki saya ikut Hay'ah Tahfidz Quran nggih. Duka lare-lare nek sing pundi sanate kok sing jaler sing derek ditimbali Gus, sing es ditimbali ning. Tapi alhamdulillah ternyata niku donga. Nggih, wau kula alhamdulillah saged kali beliau saya ajak ziarah dulu. Ini tradisi yang ternyata beliau sendiri juga memang mengharapkan untuk ziarah dulu. Dan ini tadi dari bandara kita ajak ziarah ke PIK, ziarah ke Romo'i Basori. Karena saya mendapat kebarokahnya, karena barokah PIK nikah PPIK. Jadi pondok saya ini di Bogor namanya Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran. Jadi KCP ini, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah tadi kita diajak Kiai Manan. Jadi ini sebagai representasi karena Jamiatul Qurra wal Hufat, ya kan? Kiai sinten? Bayi Basori kan mewakili Qurra'nya lah, Hufatnya diwakili oleh Kiai Manan. Alhamdulillah tadi sudah rawuh punya Maftuhah Minan. Dan ini tradisi yang perlu kita lestarikan, jadi ziarah sanat gitu. Jadi ampun ziarah Wali Songo mawon tapi ziarah kepada guru-guru kita ini yang menyebabkan kita ini seperti beliau mendapatkan barokah yang luar biasa. Termasuk kita ingin mengenal inda dzikrus sholihin tanazzalur rahmat. Jadi kalau berbicara tentang konteks sanat ini sebenarnya kuliah 2 SKS di mana. Tapi ini saya ingin sedikit secuil mawon yang ingin saya bicarakan. Sekaligus kalau ingin promosi buku kula yang kedua. Alhamdulillah kemarin waktu multaqo setengah kongres kemarin. Di Madrasah Al-Quran Tebu Ireng, alhamdulillah kita kemarin launching buku Sanad Qiraat Nusantara, Senarai Kisah Al-Quran dan Jejaring Sanad Al-Quran di Tanah Air. Sebenarnya tulisan yang saya setorkan kepada Pak Ketum, salam dari beliau, Pak Kiai Haji Saifullah Maksum lebih banyak dari yang ini, tapi karena beliau wartawan jadi disortir lagi baru dapat ini. Lek jenengan ngersakaken buku ini monggo ten wingking tapi mboten gratis nggih. Soalnya nggih ngapunten niki nembe lahiran Bu nggih. Dan nggih ngapunten memang alhamdulillah kula niki termasuk keberkahan dari Pondok Asyadili ini karena secara sanad kula nggih sambung kalih beliau Romo Yai Sadili. Saya dulu alhamdulillah menghafal Quran di Al-Maufullah Kiai Haji Muhammad Mahfuz Said di Pondok Pesantren Al-Munawwariyah Sudimoro Burulawang. Yang dalam riwayat guru Quran beliau adalah 3. Yang pertama adalah ayahanda beliau sendiri Kiai Said Mu'in yang dijuluki Allah Yerham Kiai Hamid Pasuruan Asadul Quran.
singone Quran, karena beliau nggak pulang dari pasar kalau nggak beli pecutnya sapi. Kemudian yang kedua adalah Romo Kiai Sadili dan Kiai Daud Munawar. Yang ketiga-tiganya adalah murid dari Mbah Kiai Munawar bin Nur Sidayu Gresik, yang juga merupakan guru sekaligus mertua dari Romo Kiai Sadili. Dan bahkan guru kula Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Mahfud Said ini adalah santri awal Asyadili, bahkan sebelum adanya pesantren. Jadi ikhwal awal saya neliti sanad Al-Quran ini sebenarnya bukan karena kuntulas tu ahlan kalau mendikani Imam Syafi'i, dan alhamdulillah kula bersyukur sanad ini kalau jenengan semoga bisa datang ke Mesir, ini sudah kita pajang di samping makam dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori yang satu komplek dengan makam Imam Syafi'i di Mesir, Kairo. Jadi saya dulu ketika ngaji di Kiai Maftuh itu ada riwayat, misalkan beliau adalah murid dari Kiai Haji Said nih, salah satu gurunya tadi. Kiai Said murid dari Kiai Munawar. Lah Kiai Munawar disebutkan di sanad yang awal sebelum kula tahqiq kalau rencang-rencang, itu gurunya adalah Syekh Abdul Karim bin Umar Al-Badri Ad-Dimyati. Lah kula diutus kali Gus Fahim, putrane beliau yang kedua yang sekarang menjadi pengasuh pesantren Al-Munawar, untuk mencari golek ana sapa iku Syekh Abdul Karim sinten. Jadi tarjamahnya, jadi ini silsilah. Insyaallah setelah ini kita di buku ini sedikit saya kupas tarjamahnya. Ini sebenarnya tulisan 2 tahun yang lalu, tapi baru terbit sekarang. Sebenarnya saya lagi nyari sponsor ceritanya ini untuk menerbitkan buku yang ketiga, mangestuni pun. Jadi siapa itu Syekh Abdul Karim? Siapa gurunya? Siapa muridnya? Apa karyanya? Lah kula niki mboten merawaan pernah ke Arab. Batal 2011 saya hampir berangkat ke Mesir tapi gagal gara-gara Taurah perang saat itu. Tapi impian itu 15 tahun kemudian tahun ini alhamdulillah bisa tercapai ke Mesir ya. Karena apa saya harus mencari sanad itu ke Mesir? Ternyata kula telusuri jalur sanad Mbah Yai Munawir ya, yang masyhur di Krapyak. Termasuk Mbah Kiai Munawar insyaallah. Termasuk di Kiai Munawar itu dalam sejarah yang ditulis oleh Lajnah Pentahsih Mushaf Al-Quran di buku Para Penjaga Al-Quran disebutkan Mbah Kiai Munawar ini sebenarnya bukan kawan seperantaran, seumuran dengan Mbah Kiai Munawir. Karena Mbah Kiai Munawar ini lahir di Sidayu itu sekitar tahun 1884. Sementara Mbah Kiai Munawir itu menurut informasi yang saya dapatkan dari Romo Kiai Haji Hamid Abdul Qadir yang sekarang masuk Krapyak, dan mertua beliau dari Malang Mbah Kiai Abdullah Fakih daerah pundi niku itu Kiai Munawir lahir 1875. Jadi ketika di Mekah itu Mbah Kiai Munawir itu sekitar tahun 1888. Mbah Kiai Munawar baru usia 4 tahun, Mbak. Lah Kiai Munawar itu sebenarnya lebih dekat dengan siapa? Dengan namanya Kiai Haji Ahmad Badawi bin Abdul Rashid. Alhamdulillah Kiai Ahmad Badawi ini termasuk guru dari umiknya beliau, Syarifah sini Sundus Al-Munawar. Syarifah Sundus bin Ahmad Al-Munawar. Jadi Kiai Ahmad Badawi itu disebutkan dalam buku sejarah yang ditulis oleh Lajnah Pentahsih Mushaf Al-Quran itu, beliau kali Mbah Kiai Munawar ini selain seumuran itu sering semak-semakan. Lah, lepas semak-semakan itu sering celetongan idu. Kalau sampai sekarang itu masih bingung bahasa celetong idu ini kados pripun, Mbak? Ngeten nah. Nggih. Niku sudah langka itu. Jadi beliau ini sering napa? Semak-semakan lek wonten sing salah celetongan idu. Lah disebutkan gurunya sama. Dan ngapunten ternyata dari penelusuran saya untuk mengungkap siapa yang disebutkan Syekh Abdul Karim tadi yang konon katanya adalah gurunya Mbah Yai Munawar, ternyata sementara ini hasil riset kita membuktikan bahwa ngapunten Mbah Yai Munawar belum pernah tercatat memberikan sanad tertulis kepada muridnya. Kenapa demikian fakta ini kita sampaikan? Karena murid Mbah Munawar ini kuatah nih. Walau alhamdulillah pun sering ziarah ke mereka, termasuk sempat menangi Mbah Kiai Syafiq almarhum. Termasuk Mbah Munawar ini selain punya menantu Mbah Yai Sadili, yang kemudian Mbah Yai Sadili nikah lagi dengan punya Rohmah Rohmah Marzuki, itu
beliau punya adik ipar. Jadi di sini kalau jenengan buatan sadar, ternyata di depannya makamnya Baye Sadili itu ada makamnya putranya Mbah Munawar, namanya Kiai Munir. Lah, terus kok bisa sanad Mbah Munawir dengan Mbah Munawar ini kok sempat dijadikan disamakan persepsinya lah. Niki kula ngapunten, niki kula pun izin kali Bu Gus Munim nih untuk membuka fakta ini. Karena riskan sebenarnya disampaikan, tapi karena sanad-sanad di Malang Raya kula tingali misalkan sanate Kiai Maftu, sanate sinten pasar besar nih. Kiai Husaini termasuk Kiai Sadili, kok nisbat sanatnya kok sama gurunya Mbah Munawar, Mbah Munawir Syabdul Karim tadi, ternyata itu kurang tepat. Karena apa? Pertama, Mbah Kiai Munawar ini termasuk punya murid senior adalah Mbah Kiai Adelan nggih. Merang nggih, Kiai Adelan Cukir. Kiai Adelan ini adalah adiknya Kiai Maksum Ali. Kiai Maksum Ali menantu Mbah Hasyim Asy'ari yang bikin kitab tasrifan. Al-Amthilatu Tasrifiyah. Alhamdulillah Pak, kula wonten Mesir di belakang Masjid Al-Azhar, kitab itu dijual Pak di belakang Masjid Al-Azhar. Bahkan luar biasanya di Mesir itu kitabnya Mbah Kiai Arwani, Faidul Barokat Fisab'il Qiraat, sudah menjadi kajian tesis di Al-Azhar. Termasuk gurunya Mbah Hasyim Asy'ari yang merupakan guru dari Mbah Kiai Syadili Mufdhot dan guru kita semua, itu Syekh Mahfud Termas itu pengarang kitab namanya Huniyatul Thalabah Syarah Thayyibatun Nashr fi Qiraah Asyarah Kubra. Waduh, ngeri nih ya. Ngeten iki kula abotin ngomong sanad iki ora sing gak pas iki lho. Ngapunten nggih. Jadi kalau kemarin ke Tonto, jalan-jalan ke Tonto, Tonto itu sekitar 2 jam dari Kairo. Lah, ternyata apa yang diperintahkan oleh Gus Fahim tadi terkait misteri siapa Syekh Abdul Karim menawi jenengan termasuk sanate Yai Basori nggih. Itu yang masih yang di samping makomnya termasuk Mbah Yai Manan Singosari Kulot Ngali. Itu ternyata alhamdulillah terungkap. Selain di Tonto itu saya dapatkan kitabnya Mbah Yai Syekh Mahfud Termas Huniyatut Thalabah Syarah Thayyibatun Nashr fi Qiraah Asyarah Kubra. Ternyata kula ziarah ke makam Sidi Ahmad Badawi. Ini termasuk salah satu wali kutub nggih, yang beliau terkenal salawatnya salawat Nuril Anwar. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiyakil aliyat akhirih. Lah, ternyata tidak jauh dari makamnya Sidi Ahmad Badawi itu ada makam Syekh Nuruddin Ali bin Umar Al-Mihi. Nama-nama yang kalau sebutkan jenengan napa? Bisa lihat, jenengan percaya di belakang tersedia kalau mau dibeli. Promosi Pak. Jadi ada Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi. Jadi kalau spontan nih soalnya waktunya 3 menit. Jadi Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi niki ternyata saya baca dalam maktutnya sanatnya Kiai sinten? Kiai Arwani. Kula niki keberkahan Pak. Kula niki ngaji ten Kiai Haji Abdullah Kamal Mufid Panjen. Kiai Abdul Kamal Mufid niki termasuk muridnya Mbah Arwani Pak. Beliau asli Kudus, tapi nikah asal Panjen. Termasuk muridnya Mbah Hisham. Sampai suatu ketika kula niki pernah mimpi ketemu Mbah Ki Arwani. Dalam mimpi itu Mbah Ki Arwani meskipun secara umur kula mboten nyandak, Pak. Kula kali beliau niki selisihnya 40 tahun, Pak. Cuma wajahnya agak boros kula niki. Agen pikiran nggih. Soalnya sing kula pelajari ini ilmu tua, Pak. Jadi Mbah Ki Arwani itu wafat 94, saya lahir 93. Jenengan lahir tahun berapa? 54 beliau nggih. Jadi lek cara umur lek cara kula udah terus nggih baina sumur was baina langit was sumur sat nggih. Jadi ketika saya ziarah ke makam Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi itu terkuak fakta bahwa beliaulah ulama yang setobakot. Setobakot niki napa? Sekurun. Lah, jadi meskipun tidak terlacak siapa Syekh Abdul Karim, tapi kita bisa lihat siapa tobakotnya beliau. Siapa yang sekurun dengan beliau, maka tidak bisa dipastikan sanad itu tidak bisa kita pakai. Nah terus pripun sanadnya sudah beredar, termasuk sanadnya Mbah Kiai Munawir. Alhamdulillah saya dapatkan karena barokah kula mimpi ketemu Mbak Arwani. Beliau ngendikan dan kula, aku iso koyok ngene barokah kerapiak. Kita patut bersyukur dan bangga dengan ulama-ulama Nusantara. Yang meskipun mereka mungkin tidak seperti beliau bisa 12 tahun ngaji di Mekah Madinah. Pertama kali mana kula nembe saged umrah kula wangi. Iku mun backpacker Pak. Jadi kula niki terkenal santri backpacker Nusantara rin ceritane. Lah, jadi
Mbah Kiai Arwani itu dalam sejarah yang pernah saya lacak, beliau menghabiskan umurnya 39 tahun. 39 tahun beliau ngaji. Dan kenapa kok di antara tempat yang beliau menjadi futuh ilmunya adalah Krapyak? Karena beliau 12 tahun ngaji di Krapyak di Mbah Kiai Munawwir. Dan yang luar biasa, Mbah Kiai Arwani termasuk di antara muridnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Saya pernah seminar di Mahat Ali Tebu Ireng. Di situ ternyata terkuak fakta bahwa Mbah Hasyim Asy'ari min huffadzil Quran fi Makkatil Mukarramah. Ini saya baca dalam kitab judulnya Al-Ainayah bil Qur'anil Karim fi Makkatil Mukarramah. Saya dapatkan naskah ini dari Pak Azim Irsyad, nggih. Merap nggih, Pak Dr. Azim Irsyad Sabilillah nggih. Nggih. Jadi ada kitab judulnya Al-Ainayah bil Qur'anil Karim fi Makkatil Mukarramah yang menyebutkan siapa saksi ulama-ulama khususnya termasuk ulama Nusantara yang masuk dalam daftar itu. Ternyata Mbah Hasyim Asy'ari masuk di dalamnya. Maka akhirnya kita ingin mengulik, benar nggak ini? Dari mana? Soalnya dia nggak nyantumkan footnote-nya, nggak nyantumkan rujukannya dari mana mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari ini min hufadzil Quran. Karena beliau ini yang masyhur dari Mbah Hasyim Asy'ari ini ilmu hadisnya. Ternyata apa? Sedikit demi sedikit terkuak fakta. Mbah Hasyim Asy'ari itu setiap jam 10 malam beliau sudah tidak menerima tamu, sudah gak ngaji, beliau panggil santrinya, beliau simaan. Yang kedua, fakta kedua, ini yang cerita dari Gus Fahim menceritakan Kiai Said. Kiai Said juga muin bukan bagian dari muridnya Mbah Hasyim. Jadi beliau sambil mijeti, gitu ke santri ini wonten sing purun mijeti napa? Jadi sambil mijeti Mbah Hasyim, beliau niku setoran dan Mbah Hasyim menyimak. Dan ternyata luar biasanya Mbah Hasyim Asy'ari setiap ini ada di kurikulum Tebu Ireng jam 7 pagi, okay, jam 7 pagi Mbah Hasyim Asy'ari ngajar kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Siapa itu pengarangnya? Imam Syatibi. Lah, kok bisa kita ini ngaji kitabnya Imam Syatibi? Karena apa? Semua kitab-kitab salaf gitu yang masuk kita pelajari, ini ku ditelusuri ada sanadnya. Coba abda'u bismillahirrahmanirrahim bil ihsani kitab apa nih? Aqidatul Awam. Pertanyaannya kok bisa kita ngaji kitab Aqidatul Awam? Wong itu yang ngarang orang Mesir. Ternyata apa? Jadi Mbah Hasyim Asy'ari gurunya adalah Syekhona Khalil. Dan Syekhona Khalil juga min hufadzil Quran. Jadi sebenarnya NU gak ketika guru kula nggih Habib Lutfi nggih, lek sedek apal Quran ini biasa. Tapi sing luar biasa itu adalah menjadikan Al-Quran itu lafzan maknan wa amalan. Lah, Mbah Khalil Bangkalan itu punya guru 3, Syekh Ahmad Khulwani Al-Kabir, Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al-Bimawi, dan Syekh apalon niki kalah kula kali beliau. Lah, itu ada 3 gurunya beliau, ini muridnya Said Ahmad Ramadan Al-Marzuki. Nadhimutil ke Ahmadul Marzuki mayyatamil lisadiqil masduki samaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bitamam. Sama seperti kita. Kenapa kok bacaan kita kok memakai qiraat Asim riwayat Hafs? Ini waduh. Mungkin tak pajang termingking lek jenengan pur. Jadi ternyata kalau dilihat dari fakta sejarah ini menarik. Saya mencoba menelusuri bagaimana sih sejarah periwayatan bacaan Al-Qur'an sampai kepada guru-guru kita Mbah Yai Syadili, Mbah Yai Maftuh Said, Mbah Yai Basori Alwi dan guru-guru kita yang lain. Itu panjang, Pak. Nah, ini saking waktunya mepet ini. Pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira, kemudian akhirnya beliau menyebarkan Al-Quran itu kepada para sahabatnya. Memang tidak semua sahabat itu menghafal Quran. Karena Rasulullah itu pernah dawuh khudil Quran bi arba'atin. Pelajari Al-Quran dari 4 orang. Siapa 4 orang ini yang mendapat rekomendasi untuk belajar termasuk di kalangan para sahabat? Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Salim maul Abi Hudzaifah dan Mu'ad bin Jabal. Sayang 2 orang ini meninggal dalam perang Yamamah. Lah 2 orang ini Ubay dan Sinan Abdullah bin Mas'ud ditambah Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Utsman bin Affan. Kelima-limanya nanti punya murid dari generasi tabi'in namanya Al-Imam Abu Abdurrahman Abdullah bin Khubayb As-Sulami. Itu pernah saya baca dalam kitab
Sahih Bukhari. Jadi kalau kita merhatikan hadis jangan cuma matannya saja, tapi juga sanadnya. Nah di sanad itu nanti kita pelajari rijalul isnad ini siapa yang meriwayatkan hadis ini. Ternyata hadis yang kita semua hafal dan kita ajarkan kepada murid-murid kita apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Itu kalau kita perhatikan dalam Sahih Bukhari, perawi hadis ini adalah Al-Imam Abdurrahman As-Sulami. Siapakah beliau? Seorang tabi'in yang dikirim oleh Utsman bin Affan untuk mengajar Al-Quran di Kufah, di Irak. Kalau pangestune Bu, kemarin saya ketemu Syekh Fadil ya. Kemarin beliau habis dari Surabaya. Saya matur, Syekh, dengane kula pengin ziarah ten makam abai jenengan. Siapa? Datuk jenengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Lah, jadi di Kufah itu kok bisa sanad itu sampai Kufah ya? Karena memang ekspansi Islam sudah sampai ke Kufah di Irak. Maka kemudian Abdurrahman As-Sulami ini diminta Utsman bin Affan ketika tadwinul mushaf, Al-Quran ini disebarluaskan, mushafnya digandakan. Lah untuk yang mengajar Al-Quran di Kufah itu adalah Abdurrahman As-Sulami. Lah Abdurrahman As-Sulami punya murid siapa? Imam Asim. Abu Bakar Asim bin Abin Najud Al-Asadi Al-Kufi. Beliau punya murid dua. Siapa? Al-Imam Abu Bakar bin Ayyash atau kita Imam Syu'bah. Dan siapa? Al-Imam Abu Umar Hafs bin Sulaiman Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi. Alhamdulillah kemarin saya di Mesir meskipun sampai overstay 55 hari saya di Mesir. Alhamdulillah kula saged menyimpen sanad riwayat Syu'bah nggih. Dan ini kemarin kalau jadi kongres itu sebenarnya mau kita godok ini agar ada peningkatan kualitas untuk para hufat. Agar apa? Kita nggak cuma sekedar paham Asim cuma hafs saja. Karena Imam Asim itu punya rawi lagi namanya Imam Syu'bah. Lah Imam Syu'bah ini pripun sih? Ya mungkin ngapunten nggih, saya bukan menggurui tapi mungkin ingin tahu Syu'bah itu seperti apa. Syu'bah itu kalau membaca Jibril Jabrail, mangkana walillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jabraila wa Mikaila. Qalu atattakhiduna huzu'a. Buyut dewas biyut. Ini ada rumusnya. Kalau memang JKH Kabupaten Malang mau bikin daurahnya, kalau siap. Saya ada rumusnya untuk bagaimana ini sebagai tindak lanjut untuk santri-santri yang sudah khatam untuk bisa mau ke qiraat. Lah, dari Imam Hafs tadi turun sampai ke bawah, saya singkat saja, sampai kepada ada seorang ulama namanya Abul Hasan Taghir bin Ghalbun. Punya kitab namanya At-Tadhkirah fi Qiraatit Taman. Nah Abul Hasan Taghir bin Ghalbun ini orang Aleppo yang kemudian beliau hijrah ke Mesir. Dari situlah kemudian beliau punya murid namanya Al-Imam Abu Amr Ad-Dani yang beliau sebut tadi. Al-Imam Abu Amr Ad-Dani punya kitab namanya At-Taisir fi Qiraatis Sab'i. Beliau dari mana? Al-Qurtubi, Cordova. Mana itu? Andalus, Spanyol. Nanti punya murid Abu Dawud Salim bin Najah, punya murid namanya Ali bin Hudal Al-Balansi. Balansi ini pun Dimas, Valencia, musuh Madrid dan Barca dalam La Liga yang gak pernah juara. Loh, itu Pak, sanad kita itu bukan hanya fik nahwu nggih, karena pengarang nahwu sinten? Ibnu Malik itu di Andalusi. Lah ternyata sanad qiraat kita itu perjalanannya dari Hijaz, kalau sekarang Saudi, kemudian ke Kufah itu Irak, ke Baghdad, Kufah dari situ, kemudian ke Mesir lewat Abul Hasan Taghir bin Ghalbun, kemudian ke Spanyol. Dari Spanyol itu nanti muncul generasi Imam Syatibi. Imam Syatibi ada dua gitu. Ada Abu Ishaq Asy-Syatibi yang pengarang Al-Muwaffaqat. Kemudian yang kedua adalah Imam Syatibi fil qiraat yang tadi kitabnya dingaji oleh Mbah Hashim. Pun kode nih. Dan kesana buatan puas silakan mencari kepuasan di tempat yang lain. Monggo nanti malam masih ada retsu lagi di Pondok Al-Ittihad Ponorogo. Terus kemudian Imam Syatibi ini beliau itu dharir. Jadi kalau kita lihat misalkan di Tulungagung ada Mbah Khobir nggih, kok utuh niku memang dari sononya itu guru-guru kita banyak, termasuk Imam Syatibi yang mengarang Syatibiyah niku yang diajarkan kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari dengan kitab Sirajul Qori, termasuk Gus Munim itu ternyata pernah melihat Mbah Yai Sadili itu pernah ngaji, pernah ada peninggalan kitab Sirajul Qori yang itu diajarkan langsung oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Lah itu yang dharir Pak. Lah luar biasanya meskipun Spanyol peradabannya hancur karena diserang oleh Ratu Isabella dan Pangeran
Akhirnya beliau niku sebelum hancur lebur peradaban yang ada di Andalus, beliau hijrah di Mesir. Di Mesir nanti generasi turun sampai kepada Al-Imam Abul Khair Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi. Ibnul Jazari ini yang mengarang kitab Matan Jazariyah, termasuk nggak ada kitab namanya An-Nashr fi Qiraatil Ashr yang kemudian dinadhamkan oleh beliau sendiri Thayyibatun Nashr. Thayyibatun Nashr kemudian disyarai oleh Syekh Mahfud Tanwas Huniyatut Thalabah Syarah Thayyibatun Nashr yang sampai detik ini menjadi muqarrar diktat di Kuliatul Quran Al-Azhar Tonto Kairo, Tonto Mesir. Luar biasa nih, pula biasa di luar gitu. Terus kemudian Ibnu Jazari ini meskipun beliau orang Damaskus tapi gurunya muridnya berasal dari Mesir. Sampai ke bawah nanti turun generasi Zakaria Ansori. Lah Zakaria Ansori nanti pecah jalurnya. Sampailah kepada guru-guru kita ada namanya Syekh Yusuf Hajar. Lah Syekh Yusuf Hajar inilah yang lebih cocok sebagai gurunya Mbah Kiai Munawwir. Lah sementara Mbah Kiai Munawwir pripun? Yang sanadnya termasuk ke Asyadili. Ya kalau dari sejarah yang disebutkan tadi, kalaupun saya menuliskan sanad ya, walaupun ini mungkin boleh kita diskusikan lebih lanjut, itu saya nisbatkan sanadnya disamakan dengan jalurnya Mbah Kiai Badawi. Dan beliau ini luar biasa sebelum berangkat ke Madinah ya, tahun berapa bro? Tahun 75. Itu pernah sowan kepada Kiai Ahmad Badawi ini Kaliwungu Pak, Semarang. Itu disowok Pak. Makanya wah nggak ada bocah, nggak ada anak, termasuk anak kula ini sering kalau jak tenggeriani beliau disowok Pak. Napa? Suwane Kiai Ahmad Badawi ini barokah. Napa? Kowe hafal Quran nih. Hafal Quran nih. Dan saya masih ingat saat itu di Brawijaya MTQ Mahasiswa Nasional belumnya kemarin ya, yang edisi sebelumnya, beliau sendiri ngaku beliau ngapal Quran 30 juz 30 hari selesai. Dan nanti insya Allah beliau mau buka kartunya ini. Nah ini yang spesial niki jenengan karena sudah bertahan nanti ada ijazah dari beliau nggih, terus buat kenang-kenangan dari beliau ijazah bagaimana kuat hafalan. Kemudian ada lagi guru kita namanya yang perlu saya sebutkan sedikit lagi, Kiai Haji Muhammad Said Ismail Sampang. Beliau niki punya guru murid siapa? Termasuk Mbah Kiai Dlan. Jadi Mbah Kiai Dlan karena tidak dapat sanad tertulis dari Mbah Munawwar, ngambil sanadnya dari siapa? Kiai Haji Muhammad Said Ismail. Gurunya siapa di Mekah? Namanya Syekh Abdul Hamid bin Abdul Mu'ti Mirdad yang pernah ngajar di Tuku Ireng, yang makamnya bisa mau saya ziarahi karena kebetulan Senin malam Selasa saya ngisi di Sampang. Kemudian ada lagi yang perlu saya sebutkan lagi namanya Kiai Haji Dahlan Khalil. Kiai Dahlan Khalil niki pundi? Joso. Ponakannya Kiai Romli Tamim. Lah Kiai Romli Tamim ini punya ponakan namanya Kiai Dahlan Khalil. Kiai Dahlan Khalil punya guru namanya Syekh Ahmad Hamid At-Tiji. Syekh Ahmad Hamid At-Tiji, nanti sanadnya bisa dilihat nanti di bagian saya. Itu punya murid siapa? Syekh Ahmad Hijazi Al-Faqih. Syekh Hijazi Al-Faqih punya murid namanya Syekh Azra'i dan Kiai Rasid Siddiq punya murid beliau. Jadi rada-rada saingan titik lah Pak nyebut jeneng Pak. Tapi nggih baina sumur wa langit. Nggih, ala kulli hal sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi dari penelitian sanad ini memang belum sempurna karena memang studi kita ini masuk dalam kajian ilmu filologi. Jadi saya harus mencari naskahnya, Pak. Jadi mencari naskah seperti sanadnya Mbah Kiai Munawwir itu jalurnya kemana, siapa gurunya. Ini sudah lagi saya tahqiq untuk kitabnya beliau. Dan banyak hal yang ingin saya sampaikan. Ini semoga menjadi awal saja. Mugi-mugi kula niki muga-muga wong Jawa enggak ilang Jawane nggih. Soale wis kumpulane wong Sunda iki kumpulane wong berduit nggih. Beruang nggih. Kula mohon alhamdulillah mugi-mugi paringi jenengan sedaya. Nanti juga ada ijazah yang kedua, ijazah anti doa anti kanker. Kantong kering nggih. Nah niki beliau nanti sudah saya matur. Setelah ini karena waktu juga menjelang maghrib jenengan dereng salat pun menawi cekap semanten kalau memang jangan ngrasakaken napa sing kula cerita sekilas jenengan ten mingking niku pun tersedia. Sik kersane mboten abot-abot kula boten wangsul malih ten Bogor malih nggih. Matur nuwun pangestunipun. Alhamdulillah wa syukurillah kula matur nuwun dumateng Sekolah Kera Besar pengurus cabang Jami'ah Qur'anul Hufat Kabupaten Malang. Kula sakniki alhamdulillah jadi di Bogor saya langsung naik pangkat, Pak. Saya enggak pernah masuk dalam struktural bahkan kegiatan JGH Kabupaten Malang. Sekarang kula didapuk jadi wakil ketua JGH Kabupaten Bogor.
Nggih, alhamdulillah. Pun monggo lek menawi wat katuran pinarak ten Bogor kula rantosi mungkin saged sowan kali beliau. Nggih, akhirul kalam wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh beliau, sangat meliuk-liuk. Pada intinya kita dipromosikan untuk membeli produknya. Nggih. Baik. Sekedar informasi bahwa waktu sudah masuk pukul 16.35. Apakah berkenan untuk ada tanya jawab atau tidak? Oke, baik. Kalau begitu untuk memberikan waktu kepada kita semua untuk melakukan sholat asar, sehingga untuk sesi terakhir ini kita mohonkan kepada Al-Habib Profesor Dr. Said Agil Husin Al-Munawwar untuk berkenan memberikan ijazah apapun, baik itu wirid, sanad kitab, mufawwad kepada beliau, termasuk nanti akan diakhiri dengan doa barokah yang akan dipimpin oleh beliau. Kepada Al-Mukarram Al-Habib Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husin Al-Munawwar kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ijazah ini sebetulnya sudah viral. Ya, saya dapatkan dari guru saya ketika saya masih remaja sampai sekarang. Yang pertama tadi supaya kantongnya jangan kosong, kanker, dompetnya berisi terus. Ya, itu ada sholawat. Sholawat itu dibaca 35 kali setelah sholat subuh. Nanti dibuatkan pendek saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Salatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Jadi nanti sudah diamalkan. Jangan sekali baca terus dompetnya mau penuh terus, tidak bisa lah. Ya, proses panjang. Insya Allah, dan saya sudah membuktikannya, dan beliau ini seorang waliullah, ya, waliullah yang luar biasa, sekaligus guru saya, guru spiritual saya. Di beliau itu malam 200 rakaat tahajudnya. Tidak pernah tidur, tidak pernah tidur. Jadi kalau sudah menjelang subuh, dia mulai buka jendelanya. Kalau pintu tidak pernah ditutup. Kenapa? Karena di luar, ya, toiletnya di luar, tidak ada di dalam. Rumah-rumah lama, rumah panggung namanya. Dia begitu buka pintunya, ya Kafi, ya Wafi, ya Fattah, ya Razzaq. Nanti habis sholat subuh baca wirid itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Oh, ditalkin. Enggak usah lah. Enggak usah lah, saya kira sudah ya gitu mau talkin. Jadi saya ijazahkan. Ya, nanti teksnya dikirim. Ada teksnya. Satu lagi doa supaya kuat hafalan. Jadi sekali baca nempel. Apa yang didengar juga hafal. Juga dari beliau, Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bittaqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Ini dibaca paling tidak 3 kali setiap selesai sholat. 3 kali. Jadi saya ijazahkan.
Ya, ini dari guru saya satu, guru-guru yang lain juga memberikan ijazah juga seperti itu. Ya, kakek saya langsung juga Habib Aqil bin Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Al-Munawwar juga mengijazahkan itu juga. Dari ayah saya juga ijazahnya itu. Jadi kuat hafalannya. Ya, ada orang yang menghafalnya cepat, tapi cepat hilang juga. Dipegang yang ini, nambah lagi, yang sudah dipegang ini lepas semuanya. Ya, ada yang begitu. Ini saya ijazahkan semua biar amalnya yang mengijazahkan kepada saya ini panjang. Ya, itu mungkin. Kalau yang buku-buku sudah saya ijazahkan ya sama anak-anak sudah semua. Sanad saya semua disiplin ilmu. Ya, kemarin saya dapat lagi 2 bukunya Syekh Yasin yang baru dicetak. Ya. Asanid wa Ijazat. Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Badani dari 21 buku, 21 jalur. Kemudian ada lagi satu lagi Dafain Asanid Syekh Yasin Al-Badani Al-Makki. Satu jilid. Tadi yang buku qiraatnya Syekh Mahfud Tarmasi itu sudah menjadi disertasi dari Dr. Abdullah Jarullah, salah seorang imam Masjid Nabawi. Itu dijadikan disertasi di Jami'ah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Ghunyatul Talabah bi Syarhi Thayyibah. 5 jilid. Ya, tadi dikatakan ada 5 jilid. Ya, Kiai Mahfud Tarmasi. Kalau yang Kiai Arwani Faizul Barakat itu jadi tesis tapi baru sampai surah Al-Maidah. 4 orang. Belum selesai. Ya, sedang diselesaikan ya. Itu salah satunya dari Kebumen, ada Agus Salim ke rumah saya, dan ini Azhari. Jadi dibuatnya di sana itu dikasihkan sama saya telaah, langsung diujikan untuk S2. Nah, saya minta dia supaya langsung S3. Lanjutkan lagi kalau memang belum ditahqiq, langsungkan surah Al-An'am sampai dengan apa gitu. Ya. Ini kekayaan kita ya, ulama-ulama ulama Nusantara. Terima kasih mungkin ya, karena bapak-bapak dan ibu-ibu belum sholat, saya sudah jamak sholatnya. Ya, mari kita baca doa. Sebelum baca doa kita kirim Fatihah kepada guru-guru kita semua. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna hubbal Qur'an wa fadlal Qur'an, hidayatal Qur'an wa nural Qur'an wa barakatal Qur'an wa shifa'al Qur'an wa rahmatal Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana fi qulubina hifzan wa ala alsinatina tilawatan wa fi sulukina khuluqan. Allahumma shrah sudurana bil Qur'an wa nawwir wujuhana bil Qur'an wa nawwir quburana bil Qur'an wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Al-Habib Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husin Al-Munawwar dan juga Gus Muhammad Abid Mu'afan. Mari kita doakan beliau Al-Habib Profesor Dr. Said Agil Munawwar diberikan panjang umur dan berkesempatan lagi untuk bersua membagi ilmunya kepada kita semuanya di lain kesempatan dengan waktu yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kami selaku pengantar muhadharah ammah pada kegiatan sore hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.